Kalau untuk orang dewasa yang tidak dianjurkan konsumsi, satu, kalau Anda punya riwayat sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali para sahabat-sahabat Sakbeker, Subreker. Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat dan rezekinya selalu dilancarkan bagi para sahabat-sahabat semuanya yang sedang sakit. Semoga segera disembuhkan, dan bagi para sahabat-sahabat yang belum mendapatkan pekerjaan, semoga disegerakan mendapat pekerjaan. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat Sakbeker atau Subreker, hari ini kembali lagi bersama saya Jonathan. Seperti biasanya, ini saya sudah lama tidak posting, tidak bikin video. Buat para sahabat-sahabat tentunya pasti ada beberapa sahabat yang merindukan informasi-informasi yang akan saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat dan berfaedah. Dan buat para sahabat, setelah mendengarkan informasi yang saya sampaikan ini, tentunya ini ada suatu berguna sekali buat para sahabat. Nah, para sahabat-sahabat semuanya, banyak yang masih bertanya-tanya ya, yang melalui DM via WhatsApp bertanya tentang seputar produk Tiansi. Jadi kali ini saya masih bahas tentang seputar produk-produk Tiansi. Nah, banyak dari sekian orang ingin mengkonsumsi produk Tiansi atau Tiens atau Tiansi, itu sama saja, satu perusahaan, cuman cara penyampaian namanya aja ya. Ada yang manggilnya Tiansi, ada yang Tiens, ada yang Tiansi. Sebenarnya nama internasionalnya adalah Tiens. Nah, para sahabat, pertanyaan yang sering kali saya terima adalah, Pak, apakah mengkonsumsi produk Tiansi itu tidak berbahaya dalam jangka panjang maupun jangka pendek? Ya, artinya tidak tertentu. Saya sampaikan di sini bahwa produk Tiansi itu adalah produk herbal. Ya, tidak ada kandungan bahan-bahan yang membahayakan organ di dalam tubuh kita. Jadi siapapun bisa mengkonsumsi produk-produk dari Tiansi ini. Nah, hanya saja ada beberapa produk yang tidak direkomendasikan, ya, karena ini kita sesuaikan dengan kebutuhan. Ya, ada beberapa produk yang tidak kita rekomendasikan, yang tidak seharusnya dia konsumsi dengan usianya yang segitu. Ya, contoh, kalau orang dewasa, apapun produk dari produk-produk Tiansi itu dapat dikonsumsi, dengan catatan, ya, kalau untuk orang dewasa yang tidak dianjurkan konsumsi, satu, kalau Anda punya riwayat sakit mah kronis. Yang tidak direkomendasikan adalah Anda tidak harus mengkonsumsi produk dari Tiansi yang namanya Jiangzi Tea. Ya, isinya itu 40 saset, itu teh, dia diseduh. Karena kalau Anda punya riwayat sakit mah atau asam lambung Anda tinggi atau GERD, itu yang terjadi, efek yang akan Anda alami adalah Anda akan merasakan perih ya di area lambung atau pencernaan Anda. Makanya tidak direkomendasikan. Disarankan Anda untuk mengkonsumsi seperti kalsium sebagai untuk pencernaan Anda. Lalu yang kedua, Anda konsumsi chitin-chitosan. Nah, mengenai dosis itu harus disesuaikan. Ya, apakah Anda masih gejala atau Anda sudah akut, ya, itu harus disesuaikan dosisnya. Jadi kalau Anda dosisnya sudah sakit, Anda sudah sakit akut, teman-teman tidak harus dengan langsung dosis tinggi, tapi dengan dosis bertahap. Nah, makanya teman-teman, ada beberapa produk yang tidak direkomendasikan. Apalagi produk yang tidak direkomendasikan bagi Anda yang punya riwayat seperti sakit mah.
Selain Jiangxi Tea, tidak direkomendasikan yaitu grape extract. Ya, grape extract itu isinya 60 kapsul. Itu salah satu produk paling mahal di Tianxi. Ya, itu sangat bagus untuk kesehatan jantung. Jadi Anda yang punya masalah dengan jantung, Anda bisa konsumsi grape extract. Ya. Nah, itu yang tidak direkomendasikan bagi orang dewasa. Ya, Jiangxi Tea, grape extract, dan satu lagi yaitu Muncor. Bagi Anda yang punya masalah dengan pencernaan, itu tidak direkomendasikan terlebih dahulu. Ya, teman-teman. Nah, jadi bukan dalam arti kata herbal itu bisa dikonsumsi oleh semua orang, tetapi ada beberapa yang tidak dapat dikonsumsi, yang harus dikesampingkan terlebih dahulu. Artinya harus kita mengobati dulu. Jadi kalau Anda ada mah, Anda mau minum teh, ya Anda obati mahnya dulu. Setelah mahnya sembuh, baru minum tehnya. Gitu ya. Oke, sekarang produk yang tidak boleh dikonsumsi, ya, untuk siapa saja nih? Efek sampingnya apa? Untuk anak kecil yang tidak direkomendasikan, yang pertama adalah seperti ibu yang sedang menyusui, itu tidak direkomendasikan mengkonsumsi produk seperti Jiangxi Tea, chitin chitosan, ya, grape extract, diakon. Untuk ibu yang sedang menyusui itu dianjurkan tidak terlebih dahulu mengkonsumsi produk-produk tersebut. Efeknya apa? Memang tidak membahayakan si ibu, tetapi efek yang dialami atau yang dirasakan oleh anak kecil tadi adalah itu yang akan terjadi adalah mencret. Ya, makanya kita tidak merekomendasikan beberapa produk itu yang dikonsumsi oleh ibu-ibu. Ya. Terus juga efek untuk orang yang terkena sakit stroke. Stroke ada dua, penyempitan dan pecah pembuluh darah. Nah, yang tidak direkomendasikan kalau orang yang pecah pembuluh darah itu tidak direkomendasikan mengkonsumsi produk yang namanya grape extract. Ya, grape extract itu nggak boleh. Itu yang harus teman-teman harus paham itu dulu. Jadi apa yang tidak bolehnya? Kenapa? Kalau tetap dipaksakan karena darahnya sudah encer, ditambah konsumsi grape extract tambah encer. Ya. Kecuali untuk orang yang penyumbatan pembuluh darah sangat diharuskan mengkonsumsi grape extract. Ya. Artinya penyumbatan itu ada pengentalan, ya, ada sel-sel yang harus dilancarkan. Nah, beberapa produk yang tidak ada efek sampingnya, ya, tidak ada efeknya sama sekali. Salah satunya adalah seperti kalsium. Kalsium Tianxi itu terdiri dari 3 macam jenis produk. Yang pertama ada yang namanya kalsium NHCP. Kalsium NHCP itu bentuknya seperti ini. Ini isinya 10 saset. Dalam satu box ini 10 saset. Terus ada yang khusus untuk anak-anak, ya, namanya kalsium for children. Jadi memang khusus untuk anak. Dari namanya aja, dari judulnya aja udah tahu ya, children. Ini untuk anak. Untuk orang penderita diabetes itu ada lagi namanya Sutang kalsium powder. Jadi ada 3 jenis macam sesuai dengan kebutuhan. Kalau yang ini adalah untuk umum, siapapun bisa, mau anak-anak, dewasa, tua bisa. Tetapi untuk orang penderita diabetes disarankan untuk mengkonsumsi yang Sutangnya, ya, karena untuk memperbaiki pankreasnya supaya dia bisa bekerja lagi, insulinnya dapat bekerja lagi dengan baik. Nah, Muncor ini salah satu produk yang sangat bermanfaat sekali. Ini banyak manfaatnya, khasiatnya juga banyak. Muncor ini disarankan minimal mereka yang konsumsi itu 2 tahun ke atas. Ya, dosisnya ingat harus disesuaikan. Anak-anak, dewasa, tua itu harus dibedakan sesuai dengan kebutuhan. Ingat, saya katakan lagi, mereka bagi mereka yang punya keluhan dengan pencernaan tidak direkomendasikan konsumsi Muncor. Oke. Zinc dapat dikonsumsi oleh siapapun, mau dia anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, tua, lansia, mereka disarankan untuk konsumsi zinc. Ini
Ini sangat penting sekali buat kesehatan tubuh kita. Terus juga spirulina. Spirulina tidak ada pantangan, siapapun bisa konsumsi. Spirulina ini selain bagus untuk kesehatan, juga sangat bagus untuk sebagai perawatan kecantikan, terutama yaitu untuk wajah. Ya, seperti muka kusam yang ada plek-pleknya, komedonya yang membandel, terus mukanya keriputan, untuk biar kencang, biar kenyal gitu kan. Nah, ini bisa Anda konsumsi spirulina. Nah, jadi teman-teman, inilah beberapa produk yang Anda bisa konsumsi tanpa efek samping, ya, tanpa yang membahayakan tubuh. Nah, tadi sudah saya sampaikan untuk mah tidak boleh konsumsi produk apa saja. Untuk anak-anak yang harus dihindari dulu konsumsi apa aja gitu kan. Seperti anak-anak tuh nggak boleh, yang anak-anak usianya di bawah 2 tahun itu belum boleh disarankan, ya, belum boleh untuk disarankan mengkonsumsi seperti grape extract, chitin chitosan, jiangxi, nonitren, itu produk-produk dari Tianxi. Nah, mungkin teman-teman bingung bentuk-bentuknya seperti apa. Teman-teman bisa kalau mau berkonsultasi langsung melalui via WhatsApp, itu ada di layar saya, udah saya tempel 0812 7882 3210, ya. Itu teman-teman kalau mau bertanya langsung di situ, mau cara pemesanannya juga di situ, kita juga siapkan stoknya untuk membantu teman-teman. Mungkin ada yang ragu mau beli tapi takutnya nanti dapat yang palsu. Saya sampaikan lagi, saya tekankan lagi, saya ulangi lagi bahwa produk Tianxi itu sesuai dengan himbauan dari perusahaan tidak boleh diperjualbelikan di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, ya. Itu nggak boleh. Jadi teman-teman Anda bisa beli, itu bisa datang langsung ke distributornya atau yang menurut Anda percaya. Nah, mungkin teman-teman bertanya, tapi Pak, kok masih ada dan banyak sekali yang jual di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak? Oh iya, kalau mau teman-teman mau tetap membeli ya silakan, ya, tidak ada yang melarang. Tetapi perusahaan sudah memberikan himbauan, jelas sudah ada himbauannya bahwa produk Tianxi tidak boleh dipasarkan di situ. Kenapa? Karena untuk menghindari dan supaya teman-teman terhindar dari produk-produk yang tidak diinginkan, atau artinya tidak sesuai yang diinginkan oleh teman-teman, ya. Takutnya produk itu palsu atau sudah diganti isinya, kualitasnya juga udah nggak terjaga lagi. Itu banyak faktor yang kita lihat di situ. Nah, ya teman-teman, jadi kan kalau mau beli produk sarankan tidak beli dalam bentuk eceran, ya, tidak bentuk dalam grosiran. Kenapa? Karena produk Tianxi itu punya segel, ya, segelnya seperti ini. Inilah untuk menjaga kualitas, keaslian, kualitas dari produk-produk itu sendiri, supaya kita tahu kehigienisannya seperti apa dan bagaimana cara. Kan kalau eceran kita nggak pernah tahu bagaimana cara dan berapa lama sudah dibuka, bagaimana cara perawatan produk-produk yang sudah dibuka, itu kita nggak pernah tahu. Sebagai konsumen taunya beli pakai, tapi sisi-sisi yang ini jarang sekali diperhatikan. Ya, mohon maaf, bukan maksud saya untuk menjatuhi teman-teman atau yang lain. Ini sebagai edukasi saja buat teman-teman harus tahu. Jadi bukan hanya sekedar beli karena ingin harga murah, saya punya uang segini. Kalaupun emang teman-teman belum ada uang, ya udah tahan dulu puasa, kumpulin, udah cukup uangnya, tanya harganya berapa, beli 1 botol sekaligus. Bahkan karena kalau beli sedikit-sedikit, kita nanti tidak benar-benar merasakan hasil dan manfaat dari produk Tianxi itu sendiri. Ya teman-teman, itu yang dapat saya bagikan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa buat teman-teman untuk bantu like, share, and subscribe. Dan jika ada grup WhatsApp, bagikan grup WhatsApp. Ini semoga membantu informasi yang saya sampaikan. Tonton sampai dengan selesai supaya tidak ada kesalahpahaman dalam informasi yang saya sampaikan ini. Oke teman-teman, seperti biasanya saya selalu ingin mengajak buat para teman-teman selalu untuk bersolawat setiap harinya. Semoga kita selalu dekat dengan Tuhan dan selalu
cinta pada Rasul. Itu tanda salawat kita. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Amin. Saya pamit dengan Jonathan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.